فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan muqaddimah berupa pengenalan tentang kalam, unsur-unsur penyusunnya, dan beberapa istilah yang kaitannya dengan kalam. Ya, kalau kita ingat-ingat kembali, nah, ada berapa istilah semuanya coba? Yang pertama apa, Ubaid? Kalimah. Ini merupakan unsur paling kecil dalam suatu kalam, ya, kalimah. Makna mudahnya apa kalimah? Nah, itu terjemahannya. Terjemahannya dalam bahasa kita kata. Qaulun mufrad. Nah, atau di sini al-lafdzul mufrad ad-dal ala makna. Nah, di sana ada ungkapan yang lebih mudah, qaulun mufrad. Sama. Ini dalam nahwu. Tapi kalimah dalam lughah Arabiyah juga dalam nususul kitab wa sunnah, maka yang dimaksud apa? Al-jumlatul mufidah. Nah, kita dapat di penggunaan kalimah dalam lisan syar'a, baik itu dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, kecuali makna ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian diingat, kalimah dalam lughah Arabiyah ada berapa macam? Ali? 3 apa? Isim, fi'il, huruf. Maka berarti hendaknya terpola pada benak kita apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf, dan itu nanti akan dibahas. Kemudian kalimah ketika tersusun ini memiliki beberapa istilah, ya kan? Kalimah ketika tersusun memiliki beberapa istilah. Susunan yang paling sempurna. Nah, susunan yang paling sempurna dari kalimah itu apa? Namanya indak ya Muhammad Aceh. Kalam. Nah, apa pengertiannya? Al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, karena penekanan dalam kalam itu adalah apa? Adanya ifadah. Adanya ifadah. Di sana ada yang mungkin susunannya lebih panjang dari kalam, tapi tidak mufid. Itu diistilahkan apa? Hendak ya Abdurrahman Muna. Susunannya dari 3 kata, tapi tidak mufid, disebut kalim. Nah, seandainya 3 kata dan dia itu mufid, disebut kalam sekaligus kalim. Karena kalim itu intinya tentang apa? Jumlah berapa penyusun yang ada. Kalau 3 kata atau lebih maka disebut kalim. Tidak peduli apakah berfaedah atau tidak berfaedah. Kemudian jumlah. Jumlah kapan saja memberikan faedah walaupun tidak dimaksudkan menjadi inti.
dalam suatu apa? Dalam suatu ungkapan. Nah, maka masuk di dalam cakupan jumlah ini jumlah silah, jumlah syarat dan seterusnya. Nah, kemudian ada ungkapan yang lebih luas cakupannya yaitu qaul. Qaul itu intinya berarti penekanannya di mana suatu disebut qaul, indah ya wildan. Sesuatu disebut qaul itu kapan? Ubadah. Sesuatu disebut qaul itu kapan? Ketika diucapkan, ya kan? Ketika diucapkan itulah qaul, baik itu berupa kalimah atau berupa jumlah atau berupa kalim atau berupa kalam. Yang penting apa? Diucapkan. Itulah qaul. Tayyib. Nah ini berkaitan dengan apa? Al-asilah yang disebutkan di kitab kita. Sekarang kita masuk ke tamrin. Nah, bayyinil kalimata wal kalama wal kalima wal jumlata wal qaula fima ya'ti. Nah, ba'da min Mujahid. Iqra. Yang keras, yang keras. Baik, perhatikan yang pertama ini. Idza takallama ahadukum falyajtahid an takuna al-alfadhu 'azbatan la yumallu sama'uha. Tamrin tapi juga sekaligus nasihat ini. Ya kan? Apabila salah seorang di antara kalian berbicara, maka bersungguh-sungguhlah untuk lafaz-lafaznya itu enak, lafaz-lafaz yang bagus, tidak bosan mendengarnya. Kalau lafaz-lafaznya kasar, jelek, mendengarnya aja bosan. Baik. Sekarang ikhwan, nah al-kalimah. Baik, ada berapa kalimah di sini? Mujahid. Baik. Idza takallama ahadun kum fa lam yajtahid an takuna alfaz adbah la yumallu sama'u ha. Berarti berapa? 15. Begitu cara menghitung kalimat. Tayyib. Ini sudah kalam atau belum? Dari awal sampai koma ini sudah kalam belum? Sudah kalam. Tayyib. Masuk dalam kalim tidak? Hah? Masuk dalam kalim. Masuk dalam cakupan jumlah tidak? Hah? Masuk tidak? Masuk. Jumlah mufidah jelas. Masuk dalam cakupan qaul tidak? Masuk. Kenapa? Karena kamu ucapkan, ya kan? Tayyib. Terus berikutnya. Wa an takuna al-madlulatu sahihatan yumkinu wuqu'uha. Nah, hendaknya yang ditunjukkan oleh perkataan itu benar, mungkin terjadinya. Jangan apa? Jangan sekedar ngomong ngawur. Nah, ini apa ini? Hah? Kalam atau bukan? Wa antakuna al-madlulatu sahihatan yumkinu wuqu'uha. Tayyib. Kemudian kalim bukan?
kalim, jumlah dan qaul sekaligus. Ada berapa kalimah? Hah? 9. Hitung coba. Wawu an takuna al-madlula sahihatan yumkinu wuqu'ha. Berapa? Hah? Kok 9 dari mana? 8 atau 9? 8. Terus mana yang sini? Siapa itu? Geser ke sini biar kelihatan ini. Mujahidnya ganti yang enggak kelihatan. Nanti yang geser ke sini, jangan sembunyi di balik punggung orang. Yang belakang yang menyelesaikan, yang depan kan enggak lihat posisi kan. Apa Abdul Aziz? Falaisa kullu lafzin maqbulan wala kullu Dari koma ke koma. Falaisa kullu lafzin maqbulan. Apa ini? Dapat seperti ini, falaisa kullu lafzin maqbulan. Apa ini? Kalam atau bukan? Bukan, tapi apa? Kalim. Terus apa lagi? Qaul. Terus jumlah atau bukan? Jumlah. Ini jumlah menerangkan apa? Nah, jumlah sababiyah, ya kan? Falaisa kullu lafdhin maqbulan, sebab tidak semua lafaz itu diterima. Baik. Berarti ini apa? Jumlah qaul, kalim, tapi belum kalam, ya kan? Belum kalam. Kenapa? Karena dia gandengannya dengan yang di depan, paham? Ini kan sekarang kita mau dipotong-potong. Ketika ada potongan seperti ini, maka ini karena jumlah sababiyah. Ini jumlah sababiyah. Baik. Kemudian berikutnya berapa kalimah di situ? 5. Terus apa maknanya? Dan tidak semua yang ditunjukkan itu masuk akal. Kata orang mengungkapkan sesuatu tapi tidak masuk akal. Makanya tadi disebutkan antakun al-madlulatu sahihatan yumkinu wuqu'ha. Kemudian falaisa kullu lafdhin maqbulan, ini untuk menjelaskan sebab apa? Sebab kenapa kita suruh bersungguh-sungguh memilih lafaz yang apa? Adzah. Paham? Di sini sebabnya karena tidak semua lafaz itu diterima. Kenapa kita diperintahkan juga untuk memilih madlulat yang sahihah? Karena tidak setiap yang ditunjukkan itu bisa masuk akal. Yang masuk akal itu kan yang mungkin terjadinya, ya kan? Ya, kalau tidak mungkin terjadi masuk akal, tidak masuk akal. Paham? Baik. Terus Anas. Apa maksudnya? Taib wa an yura al-i'tidalu fil maqal, dan untuk
diperhatikan ya keseimbangan dalam ungkapan, tidak berlebih-lebihan, tidak pula terlalu pendek sehingga kurang. Makanya dijelaskan lagi. Setelahnya apa? Atau berapa apa ini wa an yara al-i'tidalu fil maqal. Apa ini? Kalam atau kalim atau jumlah? Sudah kalam belum ini? Ya. Diinginkan enggak ini? Diinginkan enggak? Dimaksudkan enggak menjadi inti enggak? Menjadi inti ya kan? Intinya apa? Yang ketiga kan tadi ada perintah pertama istihad antakunal alfaz adbah ya kan? Yang kedua antakunal madlulah sahihah. Kemudian setelahnya baru jumlah untuk menjelaskan sebabnya. Ya, sekarang perintah ketiga wa an yura al-i'tidalu fil maqal. Maka seperti ini dimaksudkan atau tidak? Dimaksudkan. Maka dia masuk kategori kalam sekaligus kalim sekaligus jumlah sekaligus qaul. Paham? Nah, ada berapa ini kalimah? Ada 6. Terus apa maknanya? Karena berlebih-lebihan terkadang membuat bosan. Baik, san. Fa innal idnaba qad yakunu mumillan, karena berlebih-lebihan terlalu ngomong panjang lebar ya terkadang bikin bosan. Ini masuk apa? Kalam atau belum? Belum, karena dia masih gandengan dengan depannya. Menyebutkan apa ini? Menerangkan apa? Menerangkan apa? Sebab, ya kan? Menerangkan sebab. Kenapa kita butuh seimbang, butuh pertengahan. Kalau ngomong itu pertengahan. Kenapa? Karena itnab yaitu ngomong panjang lebar, delewer-delewer, ya ngalor ngidul, bikin apa? Bikin mumil. Mumil itu apa? Membosankan. Nah, tayyib. Ini jumlah sababiyah. Maka dia bukan kalam tapi masuk kategori apa? Kalim, jumlah dan qaul. Berapa kalimah? Tayyib, 6 kalimah. Nah, terus sampingnya habis, balik ke depan. Kama anna ijaza qad yakun mukhillan. Artinya sebagaimana sesuatu yang legas itu terkadang tidak berisi. Nah, kama annal ijazah qad yakunu mukhillan. Sebagaimana peringkasan terlalu pendek, terlalu singkat itu terkadang bikin apa? Mukhillan, bikin rancu. Nah, suatu makna terlalu singkat kan orang akhirnya memahaminya rancu. Bikin kurang dalam memberikan penjelasan. Ini masuk apa ini? Kalam atau belum? Hah? Muhammad, kalam atau belum? Belum, ini masih gandeng dengan fa'innal itnab. Ini bukan menjadi inti. Nah, intinya kan apa tadi? Wa an yura'a al-i'tidalu fil maqal. Kemudian 2 jumlah setelahnya kan untuk menerangkan sebab. Ya kan? Kenapa kita harus memperhatikan pertengahan dalam ngomong, seimbang dalam ngomong, tidak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu ringkas. Karena kalau kepanjangan terkadang bikin bosan. Tapi kalau terlalu pendek terkadang bikin apa? Bikin bingung udahnya, ya kan? Bikin rancu, mukhil.
Maknanya jadi apa? Rancu, tidak jelas. Paham? Berarti apa kategorinya ini? Kalim, jumlah dan qaul. Ya, kalian bisa bedakan? Baik, ini istilah apa? Nah, pembedaan ini tidak kita dapat di dalam Jurumiyah. Nah, ini sekedar kita berupaya untuk apa? Bisa membedakan suatu susunan. Adapun kalau belum tersusun maka jelas namanya apa, Wildan? Sesuatu yang belum tersusun namanya apa? Kalimah. Baik. Terus maknanya iyakunil kalamu min fiddatin fa inna sukuta min dhahab. Seandainya ucapan itu terbuat dari perak, maka diam itu ibarat terbuat dari emas. Maksudnya apa? Ya, ngomong ya itu bernilai, itu perak. Ibaratnya perak, diam itu emas. Nah, taib man somata najah. Cuman terkadang bisa ngomong itu melebihi emas nilainya ketika apa? Omongan tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan dakwah. Taib. Nah, sekarang kita cuman melihat dari sisi sastranya, iyakunil kalamu min fiddatin fa inna sukuta min dhahab. Maka ini masuk apa? Kalam belum? Kalam, sudah jelas memang itu intinya ya kan. Jika kalam itu dari fiddah, maka diam itu dari emas. Menunjukkan apa? Diam lebih bernilai. Tapi di saat memang butuh diam. Nah, terkadang ya kalam itu terbuat dari emas. Nah, bahkan dituntut bisa ditulis, seandainya bisa ditulis maka tulis dengan tinta emas. Seperti kemarin siapa? Kita lewat mana? Sahih Bukhari. Ya, seandainya orang tahu keutamaan Sahih Bukhari, maka pantasnya untuk ditulis dengan tinta emas. Baik. Sudah kalam, kalim, jumlah dan qaul. Ada berapa kalimah di sini? 10. Baik. Terus? Wala tahrifu bima la tahrifu. Taib. Wala tahrif bima la ta'rif. Ini semuanya nasihat-nasihat ini. Nasihat intinya berkaitan dengan masalah apa? Pilih betul-betul ungkapan ketika ngomong. Wala tahrif bima la ta'rif, maknanya? Nah, jangan bicara sembarangan dengan hal yang kau tidak mengetahui. Ini kalam belum? Sudah kalam sempurna, jelas. Kita tahu maksudnya. Wala tahrif bima la ta'rif. Nah, berarti dia kalim atau tidak? Kenapa kok masuk kalim? Nah, terdiri dari 3 kata atau lebih. Sudah berupa jumlah qaul. Nah, sudah diucapkan. Baik, berapa kalimat? 8. 7 atau 8? 7. Baik. Nah, indah. Baik. Rahmat. Wazinil kalama idza nataqta fa innama yubdi wazinil kalama idza nataqta fa innama yubdi uqula dzawil uquli al mantiqu. Jangan gitu. Fa innama digantung di situ karena ada jeda, karena ini syair. Wazinil kalama idza nataqta fa innama yubdi uqula dzawil uqulil mantiqu. Apa maknanya? Perhatikanlah ucapan apabila engkau berbicara, karena sesungguhnya ucapan itu akan menimbulkan atau memunculkan pikiran bagi orang yang memahami pembicaraan.
Baik. Lafaz. Nah, ada usaha. Tamam. Nah, yang lainnya ada yang bait awal bagus, sudah betul. Yang bait 6 yang ujung baitnya, nah, bagian depan betul, bagian belakangnya keliru. Antum apa bait? Sama. Baik. Apa yang lainnya? Apa? Indang ya, Fadil. Hah? Apa coba sama? Coba ulangi. Fa innama yubdi uqula dzawil uqulil mantiqu. Baik, yang lainnya antum apa? Abdurrahman mana? Wazinil kalama idza nataqta fa innama, ya. Timbang-timbanglah perkataan jika engkau berucap. Ini kalimatnya, ini apa? Intinya ya kan? Intinya apa? Kalau kamu mau ngomong, timbang-timbang dulu, paham? Pikir-pikir dulu, jangan asal jeplak, ya. Jangan asbun, asal bunyi. Taib. Wazinil kalam idza nataqta. Ini intinya. Kemudian setelahnya apa? Itu untuk menerangkan sebab. Fa innama yubdi uqula dawil mantiqil dawil uquli mantiqu. Nah. Yubdi itu fa'ilnya mana? Fa'ilnya yubdi mana? Ahmad. Kalam. Jauh sana ke belakang, pandangan ke belakang. Mana fa'il dari yubdi Anas? Karena syair itu kadang dibolak-balik, kadang dilempar ke belakang sana. Mana fa'il dari yubdi? Al-mantiqu. Fa innama yubdil mantiqu uqula dzawil uqul. Abda yubdi apa? Apa maknanya ya Abdul Aziz? Abda yubdi, memunculkan, menampakkan. Baik. Fa innama yubdil mantiqu uqula dzawil uquli. Ini kalau kita mau mudahkan, ya kan? Sebab ya, ucapan itu, sebab sungguhnya ucapan itu akan menampakkan akalnya orang-orang yang punya akal. Orang diketahui dia punya akal dari apanya? Dari apanya, Ubadah? Dari omongannya, dari ucapannya, dari bicaranya, paham? Orang yang preman, orang jalanan ngomongnya kayak gitu. Orang berilmu, omongnya ya, diketahui punya ilmu, paham? Nah, ini maksud dari bait. Wazinil kalama idza nataqta. Timbang-timbang perkataan jika engkau mau ngomong, jika engkau bicara. Kenapa? Fa inna ma yubdi uqula dzawil uqulil mantiqu. Karena sungguhnya ucapan akan menampakkan akalnya orang-orang yang punya akal. Ya kan? Jadi kalau ucapannya buruk, maka menunjukkan akalnya buruk, akalnya kurang. Paham? Makanya timbang-timbang dalam berbicara. Baik. Sekarang pada kalimat wazinil kalama idza nataqta. Sampai di sini sudah kalam belum? Wazinil kalama idza nataqta. Sudah kalam atau belum? Sudah, ya kan? Sudah kalam. Ini disebut kalam, disebut kalim, disebut jumlah, disebut qaul. Baik. Kalau fa inna ma yubdi uqula dzawil uqulil mantiqu, kalau dipotong sampai sini, dari sini saja, ini kalam atau belum? Apa?
kita potong fa innama yubdi uqula dzawil uqulil mantiqu. Ini kalimat atau belum? Hah? Ini jumlah ya kan? Karena apa? Dia fungsinya untuk menerangkan sebab. Kalau berdiri sendiri dalam jumlah ini, dalam kalam ini, fa innama ini kan masih apa? Menerangkan yang depan. Paham? Baik. Tapi kalau tanpa ada fa, sekarang kalau fa-nya dibuang. Sekarang fa-nya kita buang. Ada orang mengucapkan innama yubdi uqula dzawil uqulil mantiqu. Ini kalam atau belum? Kalam. Ya kan? Kalam di sini. Kalam, kalim, jumlah dan qaul. Tapi kalau ada fa, ada tambahan malah menjadikan dia bukan kalam. Paham? Dia bukan kalam tapi jumlah. Paham? Kenapa? Karena dia bukan maksud, ya. Baik. Dia tidak dimaksudkan di sini. Sehingga masuk kategori jumlah tapi belum kalam. Paham? Bisa bedakan antara kalam dan jumlah. Jadi setiap kalam mesti jumlah, tapi tidak setiap jumlah mesti kalam. Paham? Apa yang membedakan antara kalam dan jumlah? Taib dari sisi maksud. Taib. Kalau sesuatu memang dimaksudkan, karena kemarin kita ambil makna al-wad'i fil wad'i ini kan dua unsur, yaitu bil wad'il arabi, kemudian juga bil qasdi, dengan maksud. Baik. Tamrin kedua. Surah. Apa? Oke. Bayyinil kalama wal kalimah wal itsnaini ma'an wa mayyizil jumlata wal qaula mimma yali. Terangkan al-kalam dan kalim dan kedua-duanya bersamaan, serta bedakan jumlah dan qaul dari hal-hal berikut ini. Apa maknanya? Al-mu'asyaratur radiyatu tufsidul akhlaqal jayyidah. Pergaulan yang buruk akan merusak akal yang baik. Apa ini? Kalam, kalam. Kalim, kalim. Jumlah, ya. Qaul, ya. Berarti semuanya terpenuhi. Terus berapa kalimah di situ? 5. Baik. Berikutnya. Baik, idha'atul lughati taslimun lidzati. Apa ini maknanya? Taslimun lidzat, apa maknanya? Idha'atul lughah jelas, ya kan? Penyanyian terhadap bahasa. Taslimun lidzat. Taslimun sebagai apa? I'rabnya khabar, ya kan? Bentuk penyerahan identitas diri, ya kan? Kalau kita menyanyiakan bahasa ini berarti apa? Berarti kita menyerahkan jati diri kita. Ya, menyerahkan jati diri kita. Nah, bentuk penyerahan identitas diri. Kenapa? Identitas suatu bangsa itu dari bahasa. Paham? Makanya Arabi mereka berturut menjaga untuk apa? Untuk tetap berbahasa Arab. Dicela Arab enggak berbahasa Ajam. Nah, datang kalam banyak tentang apa? Celaan. Orang sudah dimuliakan dengan bahasa terbaik kok malah apa? Meninggalkannya, kemudian memilih bahasa Ajam. Taib. Makanya
ketika seorang muslim kok kemudian milihnya bahasa Inggris, bahasa orang kafir, ini kan taslimun lidzat, ya kan, menyerahkan jati diri kita, jadi kita kalah dari sisi jati diri. Makanya di antara yang dipuji, ya ini hikmah aja dalam artian untuk menunjukkan salah satu potret aja penggunaan seperti ini. Itu atul lugha taslimun lidzat. Ya, Bapak Presiden kita dulu, Presiden siapa? Pak Presiden Soeharto. Nah, beliau kalau di PBB, di internasional pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nah, karena apa? Ingin menunjukkan aku orang Indonesia. Nah, ingin menunjukkan aku orang Indonesia, tidak pakai bahasa Inggris. Walaupun ternyata bukan karena beliau tidak bisa. Ya, ini menurut sebagian literatur saja. Nah, tapi hakikatnya wallahu alam. Cuman, ini untuk contoh. Dalam artian konsisten, aku orang Indonesia, Presiden Indonesia pakai bahasa Indonesia walaupun di momen internasional. Nah, walaupun ketika momen santai dia mampu bicara dengan bahasa Inggris bersama dengan kolega-koleganya. Baik. Kenapa? Karena tadi menjaga untuk apa? Kita komitmen dengan bahasa. Ini contohnya. Baik. Dan Islam identik dengan apa? Lughah Arabiyah. Maka penting jangan sampai kita menyerahkan jati diri kita. Dengan menyanyiakan lughah Arabiyah. Ini sudah kalam atau belum? Jangan bingung. Sudah kalam atau belum? Sudah, mubtada khabar jelas kan? Idaatul lughah taslimun lidzat. Berapa? Ini kalim atau bukan? Kalim. Jumlah atau bukan? Jumlah. Qaul. Baik. Berapa kalimah? Malah jadi bingung kamu, Khadir, gimana? Ada berapa kalimah? 4, ya. Baik. 4 atau 5? 4 atau 5? 5 atau 4? Baik. Tadi kembali ke tadi ini. Wazinil kalama idza nataqta. Ya, timbang-timbang kalau ngomong. 5 atau 4? 5. Baik. Idha'ah, al-lughah, taslim, kemudian lam, huruf jar, adzat. Paham? Baik. Itu kayak Mujahid. Idza sana'tal ma'rufa. Apa ini? Kalam atau belum? Intabi ya akhi. Idza sana'tal ma'ruf. Maknanya apa? Jika kamu berbuat baik, terus ngapain? Ya kan? Berarti kalam atau belum? Belum. Kalim atau bukan? Kalim. Ini bukan kalam tapi kalim. Jumlah atau bukan? Jumlah. Ya kan? Jumlah apa ini? Syartiyah, ya kan? Paham? Baik. Kemudian qaul. Berapa kalimah di situ? Berapa kalimah? 4. Baik. Idza sana'a, kemudian ta dhamir al-ma'rufah. Terus baik. Apa maknanya? Ini mudah ini di hadis. Barang siapa yang amalannya menjadikan dia lambat, maka tidak. Nah, man abta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Siapa saja yang amalannya menjadikan dia lambat, maka nasabnya tidaklah akan menjadikan dia cepat. Kalam atau belum? Kalam.
Berarti kalau dia kalam berarti otomatis jumlah kalim dan apa? Karena ini kalimat lebih dari 3 kalim sekaligus qaul. Terus Taib, maknanya jauhilah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman kebaikan darinya. Taib. Ihdaru man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh. Jauhi orang yang tidak diharapkan kebaikan darinya, tidak pula aman dari keburukannya. Kalam atau belum? Kalam, jelas. Maka di sini jumlah qaul sekaligus kalim. Terus surah antum. Baik. Anas. Khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kalam? Apa maknanya? Nah, gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kalam atau belum? Kalam, jelas. Terus, Zaimah. Man asra'a fil amali. Maknanya? Kalam atau belum? Belum. Man asra'a fil amal. Siapa saja yang bersegera dalam beramal. Taib. Asra'a ini konteks pujian atau konteks celaan di sini? Man asra'a fil amal. Kalau datang perintah sari'u, berarti konteksnya apa? Pujian. Siapa saja yang bersegera dalam beramal. Jawabnya apa? Belum disebutkan. Berarti di sini belum kalam. Tapi sudah kalim belum? Kenapa kok sudah kalim? Terdiri dari 3 kata atau lebih. Berapa kata di sini? 4 kalimat. Baik. Indah ya Abdurrahman, mana? Ala ya musta'irul kutubi. Ala ya musta'irul kutubi da'ni. فإن إعارتي للكتب آل فمحبوبي بالدين كتابي فهل يا صاحي بالدنيا فمحبوبي بالدنيا كتابي فهل يا صاحي محبوب يعار. طيب. ألا يا مستعير الكتب دعني فإن إعارتي للكتب عار famahbubi bidid dunya kitabi fahal ya sahi mahbubun yu'aru. Maksudnya apa? Maknanya Taib. Ala ya musta'ir al-qutbi da'ni. Wahai orang yang meminjam kitab-kitab, tinggalkan aku. Fa inna i'arati lil qutbi 'aru. Karena sungguhnya peminjamanku untuk kitab-kitab ini adalah suatu aib. Kenapa? Famahbubi bidid dunya kitabi, sebab yang kucintai di dunia ini adalah kitabku. Fahal ya sahi mahbubun yu'aru. Maka apakah wahai sahabatku sesuatu yang dicintai itu dipinjamkan? Tidak. Kamu punya istri dicintai dipinjamkan orang. Aib tak? Aib lah. Nah, demikian mulai ini. Kitab enggak aku pinjam-pinjamkan. Kitab itu kekasihku di dunia ini. Nah, apakah sesuatu yang dicintai kemudian dipinjamkan? Tidak pantas. Nah, ini maksud dari apa? Penyair. Apalagi pada masa itu, akhwan, karena masa itu kan kitab yang dimiliki hasil apa? Hasil salinan, nulis sudah. Kemudian khawatir ada tambahan titik, khawatir ada ini. Kalau zaman sekarang kitab sudah cetakan, ditambah titik, kelihatan enggak? Kelihatan ini titik cetakan dengan titik dari pulpen, ya kan? Kalau zaman dulu ya sulit dibedakan. Tayyib. Sudah kalam belum? Jelas sudah kalam. Nah, dipahami jelas.
ittabi'il haq wa in 'azza 'alaik. Indah ya Muhammad bisurah. Nah, ikutilah kebenaran walaupun itu berat atasmu. Taib dalam ayat apa? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Taib. Ikuti kebenaran walaupun berat atasmu. Kalam atau belum? Kalam. Nah, ini mudah kali ini Ali. Bonus. Ali bisurah. Terus maknanya agama itu adalah nasihat. Kalam atau belum? Kalam. Susunan apa ini? Mubtada khabar ad-dinun nasihat. Taib. Ini hendak ya. Wa kasarabu fataqatta'at bikal asbabu. Fata morgana itu mengelabuhimu sehingga gharrakas sarabu fataqatta'at bikal asbabu. Fata morgana telah menipumu sehingga terputuslah sebab-sebab bagimu. Sudah kalam belum? Kalam. Taib. Man qa'ada bihi adabu lam yarfa'hu hasabuh. Ini juga bagus. Apa ini? Hendak ya. Baik. Bisurah. Man qa'ada bihi adabu, siapa saja yang adabnya, kalau dalam bahasa kita adabnya jongkok, maka tidaklah akan mengangkatnya nasabnya. Adabmu adab jongkok, maksudnya apa? Adab rendahan. Qa'ada bihi adabu. Siapa saja yang adabnya menjadikan dia rendah, menjadikan dia apa? Tinggi, duduk itu dibandingkan qiyam kan apa? Lebih tinggi qiyam. Ya. Man qa'ada bihi adabu. Siapa saja yang adabnya rendahan, maka nasabnya tidak akan menjadikan dirinya naik. Ya, tidak akan mengangkatnya nasabnya. Atau mudahnya siapa saja yang adabnya rendahan, maka nasabnya tidaklah akan menaikkannya. Tayyib. Innal akabira yahkumuna 'alal wara wa 'alal akabiri tahkumul ulama'u. Ini juga sudah kalam. Apa maknanya ini? Siapa yang sudah? Coba. Sesungguhnya orang-orang yang terkemuka akan memimpin manusia, dan yang memimpin orang-orang terkemuka adalah para ulama. Baik. Sesungguhnya para penguasa mereka menetapkan hukum atas para manusia, para rakyatnya, dan para penguasa yang menghukumi mereka adalah ulama. Ini menunjukkan al-ilmu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan apa? Kekuasaan. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatih. Ini juga bagus, dihafal ini. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi. Maknanya apa, Mujahid? Siapa saja yang luput darinya belajar di waktu mudanya, maka takbirkanlah 4 kali karena kematiannya. Maksudnya bodoh sudah dianggap mati saja, ya kan? Udah enggak belajar tuanya ya, bodoh, ya kan? Orang jahil kan ibarat mayat-mayat gentayangan di atas muka bumi karena kejahilannya. Ini maksud dari apa? Dari bait. Baik, barakallahu fiikum. Untuk berikutnya, kawan-kawan, antum persiapkan yang bagus, terutama untuk tadi contoh-contoh seperti ini. Nah, untuk melatih apa? Pertama, melatih pemahaman. Kedua, melatih bagaimana kita memahami suatu ungkapan. Ketiga, melatih untuk menerjemahkan. Banyak hal bisa diambil, tapi kapan? Kalau kalian sungguh-sungguh persiapkan. Nah, baik, jangan cepat merasa puas. Jangan cepat ini bisa. Cari.
Juga kapan saja kata kok ragu, lihat di kamus. Nah, lihat di kamus tasrifnya. Nah, barakallahu fiikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta